Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah TWS terbaru dari Edifier W240TN. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, Edifier selalu ngeluarin produk-produk yang menarik dan punya teknologi terbaru. Kemarin kita sempat nge-review yang Neobuds Pro dan itu rame banget dengan teknologinya LDAC dan fitur-fitur yang cukup lengkap. Nah, kemudian mereka ngeluarin Neobuds S dengan teknologi sound yang terbaru juga, yaitu Snapdragon Sound. Nah, kali ini mereka ngeluarin W240TN dengan teknologi Bluetooth 5.3. Masih jarang banget vendor-vendor yang ngeluarin teknologi Bluetooth 5.3 dan Edifier salah satu yang terbaru yang ngeluarinnya. Untuk harganya itu dijual dengan harga 900.000. Fitur utamanya Coaxial Dual Dynamic Driver. Jadi ini drivernya ada dua, ukurannya 10 mm dan 6 mm. Active Noise Cancellation dan Ambience Mode. Advanced Bluetooth versi 5.3. Nah ini nih. Yang membedakan dengan 5.2, yang pertama konsumsi powernya katanya lebih kecil. Kemudian koneksinya lebih stabil dan ada anti-interference. Jadi kalau ada gangguan-gangguan, dia akan lebih stabil. AI DNN Noise Cancellation for Crystal Clear Calls. Ini teknologi mic-nya yang katanya supaya ambience luar itu bisa kereduce suara-suara yang ngeganggu. Long lasting battery, buds-nya bisa sampai 7 jam dan di case-nya bisa sampai 25 jam. Support juga fast charging, 10 menit bahkan bisa sampai 2 jam pemakaian. Physical button, jadi biasanya kan dipencetnya dengan sentuhan. Nah ini enggak, ini jadi ditekan. Sudah ada gaming mode-nya, IP rating-nya sudah IP55 dan terakhir support aplikasi Edifier Connect. Sedangkan untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Paket penjualannya. Nah sekarang kita akan masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Pilihan warnanya itu ada warna hitam, putih, dan biru. Nah untuk case-nya nih. Case-nya ini berbeda dari Neobuds series. Kalau Neobuds series itu kan agak bulat dan agak sedikit lebih besar. Kalau yang ini bentuknya agak lebih kecil dan agak persegi. Bahannya dari plastik, finishing doff, rapih banget menurut gua. Kemudian di bagian atas ada tulisan Edifier. Di bagian belakangnya ada USB-C dan tombol pairing. Di bagian depan ada lampu indikator baterai. Nah, untuk cara bukanya seperti gini Music Lover. Sedangkan untuk buds-nya, yang ini tipikal TWS yang nggak ada tangkainya. Ya, bentuknya kayak snail atau keong lah gitu. Nah, ini agak unik nih. Karena ada dua bagian dari buds-nya. Di bagian shell-nya, yang bagian bodinya, dan bagian faceplate-nya. Ini kayak dua bagian yang kepisah, kalau Music Lover perhatikan ya. Nah, di bagian faceplate-nya ini bagian navigasinya. Sistemnya yang pencet, yang tadi gue bilang ya, jadi bukan disentuh. Nah, bagian faceplate-nya juga ada logonya Edifier dengan finishing warna metal. Sedangkan untuk shell-nya, itu bentuknya seperti kayak biji melinjo ya. Dan finishingnya warna glossy. Di bagian atas dari shell-nya ini ada marking L dan R-nya. Kemudian untuk vent-nya atau pembuangan udaranya ada di dekat nozzle-nya. Sedangkan nozzle-nya sendiri ini unik banget Music Lover. Bentuknya lonjong. Jadi kalau Music Lover mau cari tips, ini harus tips yang original atau yang bentuknya agak lonjong. Sedangkan untuk filternya bentuk jala atau mesh. Overall Music Lover, gue cukup suka dengan desain dan build quality-nya. Gue kasih poin 7,5. Nah, untuk pairing awal termasuk cukup mudah, ya mungkin karena sudah menggunakan teknologi Bluetooth 5.3 ya, jadi cepet banget. Ya kita tinggal pencet bagian tombol pairingnya, gitu kita pencet mungkin sekitar 3 detik, langsung bisa kebaca di handphone kita. Setelah di save, itu gampang banget, langsung mudah sekali. Begitu kita buka case-nya, langsung kedeteksi. Untuk ganti-ganti device juga mudah banget dan cepat Music Lover. Untuk latensinya, ini aman banget. Sama sekali nggak ada rasa latensi atau rasa delay. Bahkan ini ada juga gaming mode-nya. Itu benar-benar sinkron antara gambar dan suaranya. Untuk fittingnya, kalau series Neobuds itu kan ada tangkainya. Nah kalau yang ini nggak ada. Jadi bentuk kayak keong atau snail gitu. Nah ternyata yang ini
Cukup enak juga, di kuping snug, kemudian nyaman, terus isolation dan ceilingnya juga dapat banget, kerasa kedap banget. Kita masuk ke mic-nya. Nah, Music Lover bisa dengarkan sampling dari mic-nya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier W240TN. Rekaman mic dari TWS Edifier W240TN. Nah, buat gua, mic-nya ini Music Lover, ini gua kerasa cukup jernih, cukup jelas, dan cukup tebal. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, yang gua cek ini adalah dengan ANC off dan ambience off. Jadi yang natural. Jadi tidak ada mode ANC-nya atau tidak ada mode ambience mode-nya. Anyway, ada sedikit perbedaannya antara suara dengan ANC dan ambience mode dan normal. Yang normal ini cenderung warna suaranya sedikit lebih smooth. Walaupun overall sebenarnya arahnya V-shape. Tuningnya untuk bassnya itu kerasa deep, tebal, kemudian gede Music Lover, dan impact-nya juga gue suka, bagus. Ini tipikal bass yang persentasenya oke. Gue yakin ini pasti akan disukai oleh teman-teman yang bass head. Walaupun memang bassnya gede, tapi dia cukup cepet loh, dan nggak sampai bumi dan ngeganggu ke mid-nya. Sedangkan untuk mid-nya, arahnya agak sedikit mundur. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu sedikit agak di belakang, dan sedikit tipis, tapi masih cukup jernih dan jelas. Sedangkan untuk treble-nya nih gue suka. Ini tipikal yang open airy, ya extend lah, tapi nggak sampai piercing. Nah, untuk teknis suaranya ini gue suka. Ya, gue dari awal bilang gue suka. Detail, clarity itu dapat banget. Mikro detail kedengaran dengan sangat jelas. Kemudian resolusinya, gambar suaranya juga benar-benar detail dan kerasa real. Nah, ini bagian yang paling istimewa dari TWS ini, bagian soundstage dan 3D imaging-nya. Yang pertama kali pas gue denger, ini memang istimewa Music Lover. Soundstage-nya presisi, pinpoint arah suaranya jelas banget. Kemudian 3D imaging-nya kerasa lega. Baik itu width-nya, depth-nya, height-nya itu benar-benar kerasa ruangannya itu dapet banget. Tapi memang gue rasa Edifier itu cukup aware dengan soundstage dan 3D imaging. Soalnya beberapa line up mereka itu memang bagus-bagus untuk di soundstage dan 3D imaging-nya. Sedangkan untuk separasi instrumennya Music Lover aman, ya nggak ada yang numpuk sama sekali, benar-benar kepisah-pisah. Untuk transient aman, responsif, kemudian cepet, dynamic range-nya juga oke, suara kecil kedengaran dengan sangat jelas, masih kita bisa bayangkan gambaran suaranya dengan sangat jelas, suara yang gede juga nggak sampai peak. Nah, gue juga nyobain ANC dan ambience mode-nya. Nah, ANC-nya itu benar-benar kedap. Suara-suara luar itu cukup keredus dengan sangat baik. Nah, suara ANC ini ternyata tuningnya agak sedikit berbeda dengan yang normal. Yang ANC itu lebih bright bunyinya. Untuk pengaturan ambience mode-nya ada beberapa level sampai ke +3 dan -3. Jadi kita bisa ngatur seberapa jelas kita mau dengerin suara dari luar. Nah, untuk ambience mode ini ada tuningnya juga. Suaranya itu nggak se-bright ANC, tapi juga nggak sehalus yang normal. Gue juga nyobain dengan berbagai kegiatan, misalnya main game dan nonton film. Nah, untuk main game, gue sangat rekomendasi TWS ini untuk main game seperti PUBG. Ya, yang pertama kan PUBG itu kan ada tembakan, ada rumble, ledakan, itu dapat banget, natural dan real banget. Sedangkan soundstage-nya, karena ini memang bagus di soundstage, jadinya kita bisa dengarkan langkah kaki musuh, yaitu dengan sangat jelas. Arah tembakan itu benar-benar kita bisa pinpoint arahnya kemana gitu. Nah, kalau Mobile Legends gue juga cukup suka karena separasi instrumennya bagus. Jadi efek-efek kayak skill, basic attack itu benar-benar kepisah-pisah. Benar-benar jelas banget semua suara-suaranya. Nah, untuk nonton film, gue sangat rekomendasi untuk film action. Ya, itu jelas banget. Ledakan-ledakan dapet dah. Tapi drama juga masih oke menurut gua. Kesimpulannya Music Lover, Edifier selalu ngeluarin produk-produk yang menarik. Yang beberapa waktu yang lalu sempat ngeluarin yang kerjasama sama Stax, kemudian teknologi Snapdragon Sound, ya pokoknya menarik-menarik lah. Dan kali ini mereka juga ngeluarin teknologi Bluetooth 5.3. Sudah ada ANC ambience mode dengan harga under 1 juta.
Plus, suaranya istimewa, apalagi soundstage-nya. Dan ini bisa kita gunakan di berbagai kegiatan. Mau dengerin lagu, lagunya bisa all-rounder, mau nonton film, mau main game, cocok buat semuanya. Anyway, itu pendapat gua. Bagusnya, kalau ada kesempatan nih Music Lover, cobain sendiri deh. Audisi sendiri, dan yang paling penting, selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!